Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kelihatannya wajahnya masih segar-segar. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kita berkumpul di ruangan ini guna untuk menindaklanjuti kemarin saya telah melaksanakan diklat berkaitan dengan PKB atau yang dalam hal ini PKB itu adalah perkembangan keprofesian berkelanjutan. Yang kemarin materi yang saya terima itu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Literasi numerasinya itu lebih diaplikasikan dalam soal, baik itu soal ulangan harian maupun soal PAT ataupun PAS. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya kita awali belajar kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu ya, mari kita belajar pada hari ini. Kemarin materi yang saya peroleh itu berkaitan dengan numerasi yang dikaitkan dengan bentuk soal, baik itu soal ulangan harian maupun soal PAT maupun PAS. Seperti yang kita tahu, untuk numerasi itu berarti kita fokusnya ke materi apa Bapak Ibu? Kita ke materi apa? Berhitung, kita berfokus ke materi matematika. Ya memang betul. Dalam PKB yang kaitannya hari ini dengan matematika atau numerasi itu memang kita dianjurkan mengajarnya itu tidak hanya berupa ilmu saja, dalam artian harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak. Misalnya kalau di ruangan ini itu ada berbagai macam benda, baik benda itu berupa benda bangun datar maupun benda yang berupa bangun ruang. Nah, benda-benda yang ada di dalam ruangan ini itu kita bisa contohkan, kita bisa gunakan sebagai media untuk kegiatan pembelajaran anak-anak, khususnya berkaitan dengan misalnya bangun ruang. Di ruangan ini sudah ada contoh bangun ruang. Coba Bapak Ibu temukan ada berapa bangun ruang yang ada di ruangan ini. Kira-kira ada berapa? Ada berapa bangun ruang? Bangun ruang. Kita sebutkan saja pun contoh bangun ruang yang ada di ruangan ini. Ada apa saja? Satu, papan tulis. Ada papan tulis. Kipas angin. Ada papan tulis. Ya. Yang kedua ada apa? Ada galon. Ada almari. Ada kotak P3K, ada almari. Sebentar, kita identifikasi dari 4 contoh yang sudah panjenengan sebutkan ini. Yang pertama tadi ada papan tulis. Papan tulis itu, papan tulis yang ada di depan kita ini kira-kira termasuk bangun datar atau bangun ruang? Termasuk bangun datar, jempol. Kemudian kalau untuk almari, bangun ruang. Kemudian ada lagi tadi galon. Kalau galon apa? Ruang. Satu lagi tadi apa Bapak Ibu? Kotak P3K, betul. Kalau kotak P3K itu termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Baik, kita coba identifikasi dari satu contoh bangun datar
dengan satu contoh bangun ruang yang dalam hal ini bangun datarnya dicontohkan oleh papan tulis, sedangkan bangun ruangnya dicontohkan dengan galon. Coba kita identifikasi bersama-sama apa perbedaan dari bangun datar dengan bangun ruang. Tidak ada volume. Yang tidak ada volumenya itu bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar tidak ada volumenya, berarti kalau untuk bangun ruang ada volumenya. Volume itu dengan kata lain apa Bapak Ibu? Isi. Betul, volume itu adalah isi. Jadi sangat mudah dipahami sekali bahwasanya kalau bangun ruang itu bisa diisi dengan sesuatu, sedangkan kalau bangun datar itu tidak bisa diisi dengan sesuatu. Papan tulis ini tidak dapat kita isi dengan sesuatu, tetapi kalau galon itu bisa kita isi air, bisa kita isi pasir dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan contoh yang sudah kita sebutkan ini tadi, jadi berdasarkan contoh yang sudah kita sebutkan ini tadi, anak-anak bisa mengetahui apa toh sebenarnya bangun ruang itu, apa toh sebenarnya bangun datar itu. Nah, dari contoh yang ada di sekelilingnya kita. Dari contoh yang ada di sekelilingnya anak-anak. Jadi anak-anak mudah untuk membentuk pengetahuan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan apa yang mereka alami, seperti itu. Selain bangun datar, mungkin pembelajaran yang sifatnya numerasi lagi tentang jual beli. Kalau tidak salah di madrasah kita sudah ada kantin. Nah, di kantin itu selain kita mengajarkan tentang makanan-makanan sehat, kita juga bisa mengajarkan tentang hitung-menghitung yang dalam hal ini adalah tentang uang. Nah, dalam kegiatan jual beli yang ada di kantin itu secara tidak langsung anak-anak bisa menghitung dengan benda yang konkret. Apa itu benda yang konkret? Yaitu yang berupa uang. Nah, seperti itu. Ketika anak-anak belajar melalui benda yang konkret, maka ilmu yang mereka peroleh pun juga bisa terserap dengan maksimal. Jadi tidak hanya berupa teori-teori saja yang kita jelaskan melalui ceramah sehari-hari, tetapi mereka juga mendapatkan ilmu yang berasal dari lingkungan sekitarnya anak-anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, dari materi yang baru saja kita pelajari hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini tadi kita sudah mereview apa yang saya dapatkan ketika di Diklat kemarin. Kita juga sudah belajar bersama-sama. Harapan saya, apa yang sudah saya sampaikan pada belajar kita pada hari ini, mari kita aplikasikan ke dalam kelas kita masing-masing. Mari kita terapkan pada pembelajaran kita sehari-hari agar supaya anak-anak kelak bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang pada akhirnya nanti dapat berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari. Koneksi Bluetooth dihentikan. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Koneksi Bluetooth berhasil. Atas partisipasinya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.